Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Sulamut Taufik yang disusun oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Pahlawi rahimahumullahu ta'ala. Dan kita masih di pembahasan, sudah menyelesaikan pembahasan masalah sholat jenazah. Kemudian kita masuk ke pasal baru, yaitu masalah zakat. Zakat ini termasuk salah satu rukun Islam. Dan kita mengkaji masalah zakat secara sudut pandang mazhab Syafi'i sekali lagi ya. Zakat ini ada dua macam. Ada zakatul mal, ada zakatul badan. Zakat mal di sini adalah harta benda. Dan hanya ada 6 harta yang wajib dizakatin. Kemudian kalau zakat badan itu zakat jiwa, ya, zakat perorangan. Nah kemudian zakat mal ini itu cuman ada 6, cuman kalau di Indonesia insya Allah cuman 3 yang bisa dizakatin, yang 3-nya nggak memenuhi syarat. Apa aja zakat 6 ini? Yang pertama zakat nakdain. Nakdain itu emas dan perak, dinar atau dirham. Karena zaman itu ya, uang ini, alat tukar ini memakai dinar dan juga memakai dirham. Jadi nuker itu kan ada nilainya, nilai barangnya. Jadi setengah dirham, seperempat dirham, seperdelapan dirham. Jadi ada nilai peraknya dan ada nilai emasnya. Ditukar dengan entah kambing, entah apa. Kayak apa namanya, zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi, kambing satu itu harga bisa 1 dinar. Ya, 1 dinar. 1 dinar kalau nggak salah. Sekarang pun bisa 1 dinar. 1 dirham sama 1 dinar. Sama gitu loh, harga itu sama. Tidak ada naik turun. Kalau sekarang kan uang kan beda. Nah kemudian, sekarang kalau misalkan kita pakai uang yang kita kenal sekarang, ini kan hanya nominal. Bukan benda berharga aslinya kan, tapi karena ada kepercayaan kepada pemerintah yang mengeluarkan uang tersebut, maka kita bisa menukar itu dengan apa yang kita inginkan. Jadi bukan nilai kan sebetulnya. Nah kemudian gimana masalah zakatnya nih? Apakah tetap wajib dizakati apa tidak nakdennya? Karena orang sekarang kan sudah tidak pakai dinar dan dirham. Jawabannya adalah tetap ada zakat, uang tabungan kita yang berupa uang kertas ini tetap ada zakatnya, dan zakat yang ngikuti nisabnya emas. Kenapa? Karena pada zaman dahulu ulama-ulama memfatwakan, pada zaman dahulu ketika suatu negara mencetak uang itu menaruh jaminan emas senilai uang tersebut dulu. Kalau sekarang katanya enggak ya. Maka itu zakatnya uang sekarang ngikut zakat emas. Ya. Kemudian dan kalau sudah memenuhi syarat yang pasti wajib mengeluarkan zakatnya tabungan tersebut, uang, berupa uang, atau kalau dia punya simpanan investasi apa namanya, berupa emas batangan mungkin, atau mungkin berupa koin-koin, kan ada dijual itu koin dinar, koin dirham. Kalau dia mempunyai investasi seperti itu, ya wajib dizakati kalau sudah memenuhi syarat. Atau perhiasan. Kalau perhiasan bagaimana? Kalau perhiasan yang milik perempuan itu ada batas maksimal. Jadi beda, nisabnya beda dengan emas dan perak yang dimiliki oleh orang laki, baik berupa perhiasan ataupun bukan. Karena orang laki kan haram memakai perhiasan emas dan perak. Tapi kalau menyimpannya untuk investasi saja, jadi beli cincin emas, beli apa gitu, tapi tidak dipakai, cuma disimpan tok, tidak apa-apa, boleh, asal tidak dipakai loh ya, boleh. Dan nanti harganya sudah tinggi atau apa dijual lagi kayak gitu, boleh, silahkan. Nah ini wajib zakat sesuai nisab. Tapi kalau perhiasan itu milik wanita, maka nisabnya berbeda. Nisabnya tidak memakai nisab yang pakem, ya, tapi nisabnya memakai nisab rata-rata wanita daerah dia tinggal. Jadi rata-rata daerah dia tinggal itu perempuan punya perhiasan berapa gram. Yang dilihat adalah wanita menengah, bukan kaya, bukan miskin, tapi menengah. Oh, standarnya mereka di sini mempunyai 100 gram misalkan.
Rata-rata perempuan di sini punya 100 gram perhiasan, maka nisabnya jatuhnya 100 gram. Tapi kalau secara kita umum, nisabnya di bawah itu, yaitu 80-an gram. Khilaf ya. Isru apa namanya? 20 dinar ini ada yang mengatakan 80 gram, ada yang mengatakan 83, 85, ada yang mengatakan 89 gram. Cuman untuk lebih hati-hati kita memakai patokan 80 gram, jadi lebih rendah, lebih selamat, ya lebih aman. Nah, kalau kita punya perhiasan simpanan lantakan atau apa segala macam lebih dari 80 gram dan sudah sampai setahun kita punya itu, tidak kurang dari anggap 100 gram lah, kita punya 100 gram. Begitu sekarang tanggal anggap 1 Jumadil Awal, kita beli 100 gram. Ya, Jumadil Awal. Sampai Jumadil Awal tahun depan, ngitungnya pakai Hijriah, tidak pernah kurang dari 100 gram, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, mengeluarkan 2,5% dari nilai 100 gram tersebut, berarti 2,0, berapa? 2,5% ya? Berapa? 2,5% dari 100 gram? 0, sekian ya. Kalau 100 juta itu 2,5 juta. Ya. Kalau kita punya uang tabungan nih, kita punya tabungan 1 Jumadil Awal, mendadak kita punya dapat warisan atau mungkin dapat paklaran atau apa, tahu-tahu nilai kita, uang kita di tabungan sudah melebihi nisab, anggap 100 juta. 100 juta. Nah, dihitung sampai tahun depan, 1 Jumadil Awal tahun depan, tidak pernah kurang dari 100 tersebut, tidak pernah kurang dari nisab tersebut, maka dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% dari 100 juta itu 2,5 juta. Ya, 2,5 juta. Nah, kemudian ada yang nanya, kalau misalkan sudah mengeluarkan pajak, apakah masuk mengeluarkan zakat? Sebetulnya beda jalur ya. Kalau pajak kan untuk pemerintah, sedangkan zakat itu untuk orang-orang tertentu yang ada di dalam Al-Quran tentang mereka yang berhak menerima zakat, 8 jenis orang. Nah, kemudian ini zakat nagden atau zakat tabungan. Ini secara singkat saja kita. Kemudian yang kedua adalah zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini cuman ada di makanan pokok setempat, ya tergantung. Kalau kita di Indonesia sini kebanyakan, kalau di Jawa nasi, beras, berarti padi kan. Ada juga daerah-daerah tertentu makanan pokoknya jagung. Ada juga sagu mungkin, ada juga bahkan di Afrika, di Madagaskar sana yang sertawana. Kebetulan kita punya teman orang sana, mereka cerita, tidak tahu benar apa enggak. Mereka cerita kalau makanan pokok mereka pisang. Ya zakatnya pisang. Jadi makanan pokok setempat. Sama buah-buahan, kalau buah-buahan cuma 2 jenis, yaitu kurma sama anggur, selain itu enggak. Nah. Kemudian zakat pertanian. Yang ketiga, zakat tijarah, zakat perdagangan atau perniagaan atau bisnis. Kita punya usaha, kita punya toko, bedak, warung, apalah segala macam, itu juga dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab, dan nisabnya memakai nisabnya emas 80 gram tadi. Anggap 1 gramnya 1 juta. Maka kalau misalkan di akhir tahun, cara ngitungnya kalau zakat perdagangan atau bisnis, akhir tahun, sejak dia buka, kapan buka tokonya ini, misalkan dia punya toko nih, bukanya tanggal 1 Jumadil Awal, maka tahun depan Jumadil Awal tanggal 1, dia tutup buku, dia harus ngitung. Dia ngitung nilai jual dari barang yang masih ada, bukan yang sudah laku. Ya, masih ada di toko, nilai jualnya berapa? Nilai jual, bukan nilai modal, bukan keuntungan, tapi nilai jual. Atau yang di orang tapi belum dibayar, tapi yakin bakal dibayar, dihitung juga. Nah, kalau nominalnya melebihi dari nisab 80 gram, anggap 1 juta, 1 gram berarti 80 juta kan? Kalau sudah melebihi 80 juta, omsetnya berarti kan, omset pada waktu itu yang ada, bukan yang sudah laku, tidak dihitung. Maka dikeluarkan 2,5%. Nah, jadi dikeluarkannya dari jumlah barang dagangannya. Nah, kalau yang sudah berupa, mungkin berupa rumah, berupa tanah, atau berupa mobil mungkin, atau berupa etalase, atau ruko, atau apa segala macam, itu tidak dihitung. Itu tidak dihitung zakat.
Nah, 3 ini yang umum ada di Indonesia. Lah, yang 3 yang lain itu tidak umum di Indonesia karena tidak memenuhi syarat. Apa? Yang pertama, zakat ternak. Nah, ternak ini cuma 3 binatang, yaitu sapi, unta, sapi, kambing. Kenapa Anda katakan tidak ada di Indonesia zakat ternak itu? Karena salah satu syaratnya adalah ternak tersebut digembalakan. Nah, di Indonesia kebanyakan bukan digembalakan, sapi, kambing itu tidak digembalakan. Mungkin di luar Jawa iya, mungkin Anda tidak tahu. Tapi kalau di Jawa sini, sapi digembalakan di tempat umum gitu, di padang rumput atau tepi hutan gitu kan tidak ada. Setahuan tidak ada ya. Yang ada malah dipakani dengan, kalau mungkin sapi 1 atau 2 mungkin lah, tapi kalau sapi sampai 30 sapi kan batas nisabnya kan 30 sapi. 30 sapi tidak mungkin digembalain. Kalau di Jawa ya. Digembalain kan lucu kan. Diculno gitu bisa melaku-melaku nang plaza barang. Nah, terus gimana? Berarti peternakan di Indonesia tidak memenuhi syarat kalau memang tidak digembalakan. Karena salah satu syaratnya digembalakan. Ya, dicul gitu, maksudnya cari makan dewe. Kalau di Indonesia justru orang yang punyanya yang nyari makan, nyarikan atau ngarit. Nah, kemudian yang kedua adalah barang tambang, tambang emas atau perak. Nah, setahu anak di Indonesia ini ada peraturan tidak boleh perorangan. Menambang emas atau menambang perak kan tidak boleh perorangan katanya, karena ilegal. Jadi tidak boleh ada penambang perorangan. Nah, kalau ada perorangan, begitu dia mendapatkan emas nilai 80 gram, maka dikeluarkan 2,5%. Ya, dikeluarkan segitu. Tapi di Indonesia kayaknya tidak ada kan. Kemudian yang ketiga, rikas. Rikas ini barang temuan, harta karun. Harta karun juga di Indonesia kan tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena secara undang-undang kita, kalau ada harta peninggalan zaman-zaman purbakala, kan syaratnya rikas yang bisa kita miliki ini adalah kita yakin bahwa benda ini atau perhiasan emas dan perak ini milik zaman sebelum Islam. Berarti kalau di sini dikatakan purbakala. Ya. Kalau di Indonesia adanya barang-barang purbakala tersebut masuknya ke pemerintahan, diambil alih oleh dinas kebudayaan ya. Ya, betul ya. Jadi tidak bisa dimiliki perorangan. Kalau dalam syariat Islam bisa, kalau yakin bahwa itu bukan dari zaman Islam. Tapi wajib dikeluarkan 5%. Ya, khumus 5% dari nominal perhiasan emas atau perak yang ditemukan tersebut. Maka kita katakan di Indonesia 3 dari 6 zakat ini tidak ada, 3-nya lagi ada. Tapi wallahu alam kalau di luar Jawa seperti kayak peternakan tadi ya, wallahu alam, atau juga mungkin ada orang yang punya tambang emas atau perak perorangan diperbolehkan, ya jatuhnya zakat juga nantinya. Nah, kalau zakat profesi bagaimana? Zakat profesi atau bulanan, jadi gajian kita dipotong untuk zakat. Itu fatwa dari ulama-ulama baru, salah satunya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dipakai oleh banyak negara. Boleh kita pakai, boleh enggak? Terserah. Anda memakainya boleh, tidak memakainya juga boleh. Ya. Tapi kalau misalkan memang sudah dipotong dalam perusahaan itu, dipotong 2,5% buat zakat per bulan gaji kita dipotong atau di pemerintahan. Mau tidak mau, kita tidak bisa nolak. Ya sudah, relakan. Jadi pahala juga buat kita kalau penyalurannya benar sih ya. Jadi pahala juga buat kita. Kalau kita tidak terima, kalau apa-apa kan. Tapi kalau kita terima, ya wis. Jatuhnya sodako. Dan sodako ini juga fadilahnya besar. Sodako ini adalah sama dengan zakat, cuma bedanya kalau sodako ini sunnah, zakat wajib. Dan pahala dari sodako ini sangat luar biasa besar. Nah, itu sepintas masalah zakat mal atau zakat harta. Kemudian yang kedua, bagian kedua dari zakat itu adalah zakat badan atau zakat jiwa atau fitrah. Dan ini khusus hanya ada di Ramadan aja. Selain Ramadan nggak ada zakat fitrah. Mulai waktunya, batas waktunya itu mulai tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Jadi kita mengeluarkan tanggal 2 Ramadan boleh, tanggal 3 Ramadan boleh. Cuman umumnya orang mengeluarkannya itu di malam lebaran, ya enggak apa-apa.
Coba kalau ditanya afdolnya apakah malam lebaran kita mengeluarkan zakat fitrah, jawabannya tidak. Afdolnya justru pagi. Setelah subuh sebelum berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri itu afdolnya. Tapi kebanyakan kita kan ya budaya ya. Tapi tidak masalah, malah bagus. Kalau niatnya untuk menghidupkan Idul Fitri ya maka bagus juga. Jadi menghidupkan lebaran. Tidak apa-apa. Nah, kemudian dikatakan watajibuz zakah, dan wajib zakat fil ibili, ini yang sudah kita bahas tadi, tapi secara singkat ini rinciannya. Kemudian jadi barang tambang tadi juga ma'din rikas halan wa minar rikasi khumusan. Mana? Nah, zakat fitrah tadi sudah kita bahas. Wajibnya zakat fitrah apa? Wajibnya kita mengeluarkan zakat fitrah adalah watajibu bi idraki juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal. Kita wajib mengeluarkan zakat fitrah diri kita dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, yaitu anak dan istri yang kita nafkahin. Kalau mereka nyempetin waktu di tahun itu Ramadan dan Idul Fitri. Maksudnya begini, ada orang nih sebelum malam lebaran meninggal. Jadi misalkan lebarannya hari Kamis, nah Rebu tadi sebelum maghrib meninggal, maka orang ini tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau misalkan meninggalnya ba'dal maghrib malam lebaran, maka dikeluarkan zakat fitrahnya pada tahun itu. Nah, ada bayi lahir ba'dal maghrib malam lebaran, habis maghrib malam lebaran, maka di tahun itu si bayi ini tidak dikeluarkan zakatnya, karena pada tahun itu dia tidak nyempetin Ramadan, tapi nyempetin cuman Idul Fitri aja. Tapi kalau lahirnya misalkan sebelum maghrib lahir dan tetap hidup ini bayi sampai ba'dal maghrib malam lebaran, maka dikeluarkan zakat fitrahnya. Walaupun setelah itu meninggal misalkan ya, na'udzubillah ya, meninggal, isaknya meninggal, lahir asar, isak meninggal, malam lebaran meninggalnya, maka si bayi itu juga dikeluarkan zakat fitrahnya, karena dia hidup tadi di waktu Ramadan dan di waktu Idul Fitri. Nah, kemudian wajibnya ala kulli muslimin walau sohiran, wajib atas semua orang Islam walaupun anak kecil. Anak kecil kita yang ngeluarin, orang tuanya. Alaihi wa ala man alaihi nafaqatihim idza kanu muslimin, atas dirinya pribadi, personal kita, dan atas orang-orang yang kita wajib nafkain. Nah, wajib nafkain itu istri dan anak, itu wajib kita nafkain. Dan anak ini wajib kita nafkain dengan batas waktu tertentu. Memang ada batas waktunya anak ini. Kalau dalam hukum fikih, kita bicara fikih, bukan bicara sosial. Kalau sosial, namanya orang tua pasti membantu anak, walaupun wis rabi anak ini dua putu ya, masih orang tua kan masih ngasih aja kan, tidak masalah. Ya kita bahas ya kayak inilah, kayak suami istri. Suami istri itu ada namanya nafkah, ada namanya nafkah wajib. Nah, nafkah kita kepada istri itu ada batas minimal dalam syariat. Cuman bukan berarti kalau ada batas minimal berarti dipasno, enggak. Lebihnya menjadi pahala sunnah. Jadi ada batas minimal, dan kalau melebihi, umumnya kita ini ngasih belanja sama istri itu pasti lebih dari batas minimal. Nah, lebih dari batas minimal itu menjadi sunnah jatuhnya. Setelah wajib plus sunnah, jadi kita dapat double pahala. Pahala wajib dan pahala sunnah. Nah, kemudian masalah ini lagi banyak viral ini di media-media sosial nih, masalah tentang nafkah. Ada juga yang nafkain ibu, tidak perlu nafkain anak, tidak perlu nafkain istri, lebih afdal menafkain ibunya daripada istrinya. Itu salah loh, itu keliru itu kalau masalah bab nafkah. Kalau kita punya uang yang pas untuk nafkah istri, kita tidak boleh ngasih ke orang tua kita kecuali ada lebihnya atau si istri ridho. Ini nafkahmu sekarang, cuman ibu lagi butuh, boleh enggak?
Oh iya, enggak apa-apa mas, saya bisa kok nahan, misalkan gitu ya, boleh. Tapi kalau enggak, ibu yang diutamakan untuk dikasih nafkah, istrinya enggak, jatuhnya haram. Kenapa demikian? Karena ikatan istri itu adalah ikatan akad. Orang lain kita ikat dengan tali akad, maka kita bertanggung jawab dengan orang lain yang sudah menjadi satu dengan kita. Maka kita harus bertanggung jawab. Lah, nafkahnya adalah nafkah minimal tadi itu, minimal nafkah yang wajib tadi secara syariat. Ini banyak yang salah paham ini masalah ini. Kan ibu kan yang melahirkan, yang mengandung, yang ini bla bla bla. Betul, tapi ini orang lain yang kita ikat ya. Kita kan tanggung jawab sama orang ini. Ini orang lain, tadinya dia bukan siapa-siapa, menjadi orang yang wajib taat sama kita karena kita ikat dengan akad. Maka kita bertanggung jawab dengan memberi nafkah. Lah nafkahnya, nafkah wajib. Lah nafkah wajib ada batas minimal. Ini banyak yang salah kaprah itu di media sosial. Kemudian wa ala kulli wahidin sa' min ghalibi qutil balad, dan setiap orang mengeluarkan zakat dirinya itu satu sok ini kurang lebih sekitar 2, atau kita kalau masalah zakat ini kita lebihin, lebih aman, anggap 3 kilo per jiwa ya, jangan dipas-pas ngepres 2,6 kilo atau 2,5, 3 kilo lebih itu jadi ganjaran gede malahan, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Berlebihan dalam ibadah yang wajib kan tidak boleh. Ibadah apa dulu? Kalau kita sholat maghrib 3 rakaat, kita lebihkan menjadi 4, ya haram. Jatuhnya bid'ah ini, dolalah. Tapi kalau kita zakat, kita lebihkan mestinya 3 kilo, kita lebihkan jadi 5 kilo misalkan, jatuhnya apa? Sunnah yang lebihnya. Tidak harus pas ngepres. Karena ini ibadah maliyah. Ya. Kemudian wa ala kulli wahidin sa' min ghalibi qutil balad, dan dikeluarkan dari makanan pokok setempat. Idza fudilat an dainihi wa kiswatihi wa maskanihi wa qutihi wa qutiman alaihi nafaqatihim lailatal id wa yaumi. Bagi orang-orang yang dia mampu pada hari lebaran dan di malam lebarannya. Ya, ada orang-orang yang mungkin tidak mampu. Misalkan ada orang yang apa namanya, pada hari lebaran dia tidak punya uang untuk makan, tidak punya uang untuk makan sama sekali, tak bersih. Nah, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Tidak ada uang untuk beli beras, tidak wajib. Tapi kalau misalkan dia ada kelebihan untuk makanannya sehari-hari di sana, di waktu hari lebaran dan malam lebaran, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Walaupun nantinya orang ini menerima zakat juga. Jadi ada beberapa kasus, ada orang yang dia mengeluarkan zakat plus dia menerima zakat sebagai orang yang mustahik. Jadi dia mengeluarkan zakat nih, karena sudah memenuhi syarat tadi kan. Kemudian dia menerima zakat juga, karena mustahik zakat dan tadinya wajib zakat. Boleh enggak? Boleh, asal bukan zakat yang tadi dia keluarkan. Kalau tadi dia mengeluarkan zakat kemudian balik lagi kepada dirinya, enggak boleh. Dia harus dapat dari orang lain, ya, bukan dari zakat yang tadi dia keluarin. Itu nanti akan ada bahasan lagi tentang rincian cara mengeluarkan zakat dan kepada siapa kita mengeluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan walaupun di luar tema? Ya. Misalnya pada waktu malam takbir gitu ya, malam takbiran. Ya. Nah, itu kita nggak punya barang sama sekali, misalnya nggak punya uang, nggak punya untuk beras misalkan. Tapi kita punya barang-barang yang lain yang itu masih wajib kita zakat itu. Enggak, kalau tidak punya uang sama sekali dan tidak punya beras sama sekali. Tapi kita punya barang. Barang apa? Ya misalnya sepeda motor. Oh, enggak. Cuman logika ya. Orang punya motor, punya kulkas, punya TV, masa tidak punya beras? Ya, logika. Ya misalkan, boleh ya memang. Kalau misalkan dia tidak punya uang sama sekali dan tidak punya makanan pokok sama sekali pada hari itu dan pada malamnya, maka memang tidak wajib.
malam lebaran dan hari lebaran ini tidak punya sama sekali entek bersih, walaupun aset dia punya, ya memang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Cuma logikanya biasanya punya aset ya mungkin enggak wajib dijual, enggak wajib dijual, enggak wajib jual aset untuk zakat. Ada ya. Tadi misalnya kita punya tabungan katanya, misalnya Januari kita punya nabung tapi belum sampai ke nisab. Nah, kalau perjalanan ini sampai Januari tahun depan ini sudah mencapai nisab, ini ada masih diwajibkan untuk zakat. Ya apa mana? Misalnya kita tuh Januari ya, Januari ini kita nabung tapi belum sampai nisab, misalnya kita punya 10 juta, kita nabung sampai Januari tahun depan ini melebihi daripada 8 juta. Ya. Itu setiap sudah diwajibkan atau tidak? Nah, nisab itu kalau tabungan, nisabnya itu dimulai dari haul ya. Haul itu kan 1 tahun. Iya. Nah, kapan dimulai 1 tahun tersebut hitungannya? Hitungannya ketika tabungan kita mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab, enggak. Tapi dalam perjalanan nanti sampai tahun depan ini sudah. Gitu. Nah, kapan dia mencapai nisabnya? Tahun baru misalnya. Tadi kita mulainya tahun Januari, misalnya kemudian tahun depan Januari lagi ini sudah mencapai nisab. Ya, mencapai nisabnya itu. Ya, mencapai nisabnya itu kapan? Ketika dia mulai mencapai nisab uang tabungan tersebut, baru dihitung 1 tahun nanti. Jadi mulai titik nolnya, ya, mulai nolnya, 0 tahunnya itu adalah dari mencapai nisab pertama kali. Begitu mencapai nisab, langsung titik nol sudah. Titik nol dari 1 tahun, dan hitungannya tahun itu adalah tahun Hijriah. Hitungannya pakai Hijriah. Bukan pakai Masehi, dan lebih panjang kalau Masehi kan jatuhnya lebih panjang. Kalau Hijriah enggak, lebih pendek gitu. Jadi kalau belum masih celengan belum mencapai nisab, ya nggak usah dihitung dulu, nggak usah dihitung tanggal, nggak usah dicatat gitulah, bahasa kita nggak usah dicatat sih. Lewes nyampe nisab baru langsung dicatat tanggal segini berarti ya gitu. Ada lagi terkait dengan zakat profesi tadi gitu. Artinya ini ada satu kewajiban atau bagaimana, karena katakanlah ada secara gaib gitu. Misalkan gajian tiap bulannya itu katakanlah 10 juta, setelah terakumulasi dalam 1 tahun itu mungkin akan lebih di atas nisab. Kalau 10 juta katakanlah ketemunya 121 tahun. Nah itu memang ada macam tetap harus dizakati atau tidak. Untuk zakat profesi yang tadi Anda bahas, zakat profesi itu pendapat ulama yang baru-baru ini, yaitu Syekh Yusuf Al-Qaradawi, zakat tiap bulan. Dengan melihat kondisi umat muslim sekarang ini banyak yang sangat membutuhkan. Jadi zakatnya itu per bulan. Boleh dipakai pendapat tersebut, boleh tidak dipakai pendapat tersebut, bebas. Bebas, kita memakai silakan, enggak silakan. Itu pendapat ulama. Ya. Nah, kalau misalkan kita menerima gaji, yang gaji itu kalau setahun pasti genap nisab, apakah kita tetap ngitung? Ya enggak, ngitungnya ketika terkumpul mencapai nisab. Terkumpulnya uang kita yang tidak dipakai di tabungan telah mencapai nisab, baru dihitung haul. Tapi kalau masih akumulasi kita akan mencapai nisab setelah 1 tahun, enggak dihitung dari awal, enggak. Ya, sudah murni terakhir itu terkumpul sampai nisab. Pokoknya kapanpun sampai mencapai nisab tabungannya dia, maka dikeluarkan zakat, dihitung titik nol untuk haul 1 tahunnya tadi. Gitu. Ya. Ya. Enggak. Pajak ini ya. Dikenakan progresif. Enggak, zakat enggak. Dia punya mobil, punya rumah banyak mungkin, enggak. Kecuali dia jual beli mobil. Jual beli, masuknya ke zakat jual beli. Zakat tijarah kan, zakat bisnis masuknya. Tapi nanti hitungannya setahun
Kapan dia pertama, kalau ya hitungan tabungan itu kan begitu mencapai nisab dihitung ya, dihitung 1 tahun. Tapi kalau bisnis enggak, bisnis kapan dia mulai buka bisnis baru dihitung 1 tahun kemudian. Nah, setelah 1 tahun sejak dia buka bisnis tersebut, 1 tahun kemudian baru ngitung. Yang dihitung adalah nilai dari harga jual barang yang ada, bukan yang sudah berupa uang atau berupa yang lain, itu tidak dihitung. Yang sudah terjual kemarin-kemarin nggak dihitung. Yang dihitung adalah yang standby sekarang. Dan dihitungnya harga jual, berarti modal plus keuntungan kan harga jual itu. Nah, kalau sudah mencapai nisab jumlahnya baru dikeluarkan 2,5%. Simple. Oh, zakat jual beli itu bukan dari keuntungan dikeluarkan 2,5, bukan? Enggak. Dari modal sama keuntungan. Ya, dari harga jual. Harga jual. Nah, rata-rata harga jual. Begitu juga kalau misalkan kita punya partner dalam bisnis, itu juga begitu, tidak dibagi dulu kecuali dikeluarkan zakatnya baru dibagi keuntungan. Itu hitungannya. Kalau misalkan kita syirkah itu kan kerjasama dalam satu usaha. Atau kirot, kalau kirot kan menanam saham. Ya, menanam saham juga demikian cara mengeluarkan zakatnya. Keluarkan dulu baru kemudian dibagi keuntungan atau dividen ya namanya. Ada lagi? Ya. Saham tadi, kalau kita beli saham pada tanggal 1 Januari lebih dari kilo 1 juta, terus sebelum 1 Januari tahun depan tinggal 31 itu anjlok, jadi nggak sampai kilo gimana? Oh enggak, kalau kita punya investasi berupa saham atau mungkin berupa apa lagi itu namanya, obligasi ya, Bitcoin. Ya bisa sih Bitcoin. Kalau kita punya investasi berupa cryptocurrency misalkan ya, atau berupa saham tadi, atau mungkin berupa apa lagi ya investasi, reksadana ya namanya. Pokoknya syariat pokoknya. Nah, ini apakah dihitung zakat? Enggak dihitung zakat. Karena dia berupa investasi berupa barang yang tidak termasuk barang zakat. Nah, kalau yang saham ini kan berarti kita memberikan modal kepada suatu perusahaan, dan kemudian perusahaan itu mengelola modal kita. Yang mengeluarkan zakat adalah si perusahaan itu sendiri harusnya. Mengeluarkan zakat itu perusahaan itu sendiri. Jadi bukan kita yang mengeluarkan zakat. Harusnya. Tapi untuk hati-hati, kalau kita punya aset yang sedemikian banyak, ya kita keluarkan aja lah. Walaupun nggak wajib kan tetap kita keluarin gitu. Lagian kalau kita mengeluarkan uang yang memang bukan zakat, tapi kita keluarkan tetap sama hitungannya kayak zakat 2,5% dari kita punya aset tadi itu seperti kripto kan lagi, masya Allah katanya ya. Itu kita keluarkan 2,5%, insya Allah kan ada berkah nantilah. Karena jatuhnya sodako. Jatuhnya kan sodako. Sama kayak misalkan kita punya sarang burung, walet, itu tidak ada zakatnya tuh. Sarang burungnya usahanya itu tidak ada zakatnya. Tapi kan keuntungannya luar biasa, sekali panen bisa ratusan juta dia bisa. Sekali panen kan ratusan juta. Nah itu dikeluarkan 2,5%, bukan zakat, apa sodako. Jadi sesuatu yang kita punya aset tidak wajib dizakati, ya tetap kita keluarin sebagai sodako, lebih berkah. Ya. Ada lagi? Nilai itu apakah misalnya keluarga itu misalnya anak, istri, suami, anak, nilai itu digabung jadi satu atau satu-satu? Oh enggak, satu-satu. Satu-satu. Kalau misalnya istri punya 50, suami 50, anak 50, berarti tidak? Enggak. Terus kemudian dalam 1 tahun tersebut misalnya nilai memang 100 juta, tetapi dalam kurun waktu 3 bulan berkurang jadi 80, tapi nanti pada bulan apalagi tambah lagi di 100 lebih. Apakah itu begitu apa enggak? Kalau selama kurangnya bukan kurang dari nisab, jadi kita punya patokan nisab nih. Patokan kita kan kita ngambil yang lebih rendah, yaitu 80 gram emas. Ya emas kan naik turun sekarang lagi, kalau tidak salah 1,5 juta kalau nggak salah emas ini sekarang, kalau nggak salah. Nah 80 gram itu kalau 1,5 juta berapa sudah nilainya? 120 juta. Maka ketika kita punya uang 120 juta atau senilai 80 gram emas itu tadi, wajib kita hitung 1 tahun. Ya. Tapi di perjalanan ternyata kurang uang kita dari nisabnya emas pada waktu itu.
Kalau kurang dari nisabnya emas pada waktu itu, maka terputus haulnya atau terputus hitungan tahunnya itu. Tapi kemudian beberapa saat kemudian dia mungkin dapat warisan atau mungkin dapat keuntungan atau apa, naik lagi, lebih lagi, mencapai nisab lagi, ngitung baru. Hitungan baru lagi. Hah? Iya. Pedot haulnya dan ketika mencapai nisab lagi baru dia ngitung ulang lagi. Tapi untuk hati-hati, sekali lagi ya, untuk hati-hati, kan mending toh, hati-hati. Kalau kita punya uang 80 juta, anggap nisabnya 80 juta sudah. Paten gitu loh. Karena emas insya Allah akan lebih dari 1 juta terus kan. Emas insya Allah kan lebih dari 1 juta terus. Kemungkinan kecil untuk turun dari 1 juta itu kayaknya, apalagi situasi dunia sekarang kan itu kan safe haven kan. Emas kan safe haven, jadi naik terus harganya. Nah, kita patokan aja lah 1 juta. Jadikan patokan 1 juta per 1 gram, walaupun harganya lebih dari itu kan. Maka ketika kita punya uang 80 juta, kita anggap itu nisab, walaupun seaslinya belum. Tapi kita anggap nisab sudah. Untuk lebih aman. Lagian ketika kita mengeluarkan uang, ketika kita punya uang 80 juta, setahun tidak dipakai sama sekali 80 juta ini, tidak pernah kurang dari 80 juta, kita keluarkan 2,5% ya, sangat sedikit loh. Apalagi yang ashabul hisab. Anggap 100 juta aja biar gampang hitung. 100 juta selama setahun tidak pernah kurang dari 100 juta, mengeluarkan 2,5 juta setahun kemudian. Kalau kita yang ashabul hisab, satu hari itu mungkin berapa? 30.000 satu pak. Setahun berapa? Setahun berapa? Hampir 9 juta. Satu hari 30.000 kali 360. Zakat 2,5 juta kan lebih gede keluaran rokok kan. 1 tahun 2,5 juta kalau kita punya uang 100 juta itu dikit. Kalau kita punya uang 5 juta 2,5 juta ya gede separuhnya. Nah, uang yang kita keluarkan walaupun ternyata tidak wajib nih, belum wajib nih. Kenapa? Belum mencapai nisab, belum wajib. Tapi tetap kita keluarkan dan kita kasih orang-orang yang berhak menerima zakat, fakir, miskin dan sebagainya. Ada nilai pahala di situ, pahala sodako, dan pahala sodako itu besar. Pahala sodako itu luar biasa loh. Dan pahala sodako itu diberikan oleh Allah SWT dunia akhirat. Dengan keberkahan harta kita di dunia dan juga nanti di yaumil qiyamah kita dapat ungkulnya gitu ya. Kalau di dunia kita dapat keberkahannya, bonusnya. Gitu. Ada lagi terakhir? Udah. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah. Al-Fatihah.